You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision, but no, you can't listen. That shit is all fiction, cause you hold the power as long as you're driven. Halo tim KJP semuanya, hari ini gue mau review satu unit mobil Porsche Boxster tahun 2012. Kayak gimana rasanya? Yuk ikutin video ini. Perbedaan yang paling mencolok dari Porsche Boxster dan Cayman adalah Boxster bisa dibuka atapnya, alias dia convertible. Dan balik ke selera ya, menurut gue sih lebih bagus kalau kayak begini. Kuncinya adalah seperti ini, simple, hanya ada unlock, lock, dan untuk buka bagasi dan kap mesin. Tapi ada tapinya nih, ini harusnya jadi kap mesin kan, tapi bohong. Ini adalah bagasi juga. Nah, kap mesinnya adanya di belakang, tapi bohong lagi. Ini juga bagasinya. Jadi depan belakang adalah bagasi dan mesinnya ada di tengah. Eksterior atau tampilan luar, gue yakin sudah tidak diragukan lagi. Namanya juga Porsche, pasti keren, berkelas, dan mewah banget. Nah, lampunya membulat seperti ini, dan di sini ada lampu fog lamp, terus ada grill, dan radiatornya ada di kanan kiri sini. Dari tampilan samping, apa yang bikin paling keren? Menurut gue yang bikin paling keren adalah ininya. Ini untuk air circulation atau untuk perputaran udaranya. Bahkan kalau mobil ini dalam kondisi panas dan lu matikan, lu tinggal, ini akan nyala sampai mesinnya jadi adem baru dia mati sendiri. Jadi mobil ini masuk ke dalam garasi rumah lu, tapi di dalam garasi kipas radiatornya masih tetap menyala sampai mesinnya jadi adem. Kebayang nggak sih? Spionnya sendiri membulat seperti ini, dan kalau kita buka pintunya dia juga sudah frameless, of course ya, karena ini convertible. Dan kita akan lanjut ke dalam. Airbagnya sendiri ada di sini, samping kanan, di setir ada, dan di penumpang juga ada. Dan setirnya seperti ini dengan pedal shift, tentunya ada. Dan ada memory seat di sini, lumayan, ada 3 seat. Dan di sini nggak banyak yang bisa dimainin, cuma buat adjust mirror doang, dan untuk bukaan kaca kanan kiri. Dan kuncinya nggak keyless, jadi harus kita masukin seperti ini. Nah, pas kuncinya nempel, puter, semua nyala, dan setirnya bakal turun. Nah, di sini seperti yang tadi gue bilang, ada pedal shift, ada untuk wiper, ada untuk lampu autonya, dan ada untuk mainin menu-menu yang ada di sini. Dan ini semua bisa diatur dari sini aja. Lanjut, kelemahannya menurut gue cuma satu, yaitu dia punya head unit ini terlalu simple dan terlalu kecil. Tapi mungkin juga karena tahunnya yang 2012. Nah, di sini ada nggak banyak yang bisa dimainin, cuman kayak arah tiupan angin AC, ada untuk sirkulasi AC, mau di dalam atau di luar mobil, dan lebih tertarik dibahas di sininya. Nah, di sini ada sport mode, ada untuk link stabilizer, dan ada untuk mengatur traction control. Dan yang di tengah paling utama adalah untuk buka tutup convertible-nya. Dan di sini ada auto stop engine, dan juga ada untuk bukaan spoiler di belakang. Ntar akan gue praktekkan semuanya. Dan di tengah sini adalah untuk kunci pintunya, jadi kayak mobil Ford ya. Dan ada untuk lampu hazard di sini. Bagasi sendiri nggak terlalu gede, tapi dalam bawahnya udah beludru semua, jadi mantap. Dan untuk entertainment sistemnya sendiri, speakernya juga sudah Bose. Jadi kalau misalnya ditutup dan jerak-jeduk lumayan, karena Bose ya kualitas suaranya nggak diraguin lagi ya. Dan sekarang kita lanjut ke tampilan belakangnya. Peleknya sendiri, ini ringnya ring 18, tapi bisa dimodif sampai jadi ring 20, jadi lebih kekar lagi. Tapi menurut gue ini udah proporsional, jadi begini aja pakainya dengan pakai ban Dunlop. Tampilan belakang, lampunya selaras dengan yang di depan ya, sama-sama bulat. Jadi di sini nggak ada unsur lancip di mobil ini, semuanya bulat-bulat, dan dia punya exhaust ada tergabung 2 buah di sini, dan ini asli. Dan mobil ini ground clearance-nya termasuk masih tinggi, jadi masih aman buat dipakai harian. Lihat deh, jaraknya masih tinggi antara bumper dan tanah. Dan kalau kalian berpikir kalau mobil convertible ini buka tutupnya nggak praktis lah, lama lah, dan ribet, apalagi rawan untuk rusak. Kalau Boxster ini kayaknya nggak deh. Ini gue tunjukin ke kalian nih cara bukanya seperti apa dan berapa lama. Nah, kita lihat ya, gue tutup dari sekarang. Hitung berapa detik. Sudah selesai. Cepet banget kan? Dan gue yakin nih pertanyaan paling banyak adalah pajaknya berapa duit bro? Nah, pajaknya adalah sekitar 17 jutaan per tahun. Jadi itu adalah impresi overall gue mengenai mobil ini. Sekarang gue akan bawa kalian untuk test drive. Yuk, ciao. Sekarang kita review mobil ini, kita ciao. Nah, gajlukan di rumah gue juga termasuk tinggi. Cuman, lihat nggak kena sama sekali dan memang nggak pernah ngesot.
Nah kayak di depan lihat ada gajlukan juga, gue nggak harus bawa dengan kondisi yang harus pelan banget tuh, bawa biasa aja nggak akan kena gitu, karena memang ground clearance-nya termasuk tinggi untuk mobil ini. Sebelah gue ada si Bro Yudi, bantu gue untuk ngambil tag dari 2 posisi, jadi lebih mantap. Nah lo bisa lihat mobil ini termasuk empuk untuk ukuran mobil sport, dan banyak yang bilang juga Porsche ini termasuk mobil sport yang cocok untuk dibawa sehari-hari. Dan nggak mungkin juga lo pakai mobil sekelas Lambo atau mobil sekelas Bugatti mungkin tuh sehari-hari kan aneh gitu. Jadi ini mobil cocok banget untuk pakai harian. Dan tarikan sendiri nih ya, coba ya. Gue main pedal shift ya. Belum lagi tadi gue pakai sport mode-nya. Sport mode-nya belum dipakai, dan tadi cuma mode biasa doang. Belum lagi kalau lu mau tambahin gengsi ya, belum lagi soal gengsi. Kalau lu ini atap dibuka, lu jalan, bahkan tanpa atap dibuka pun tuh udah nendang banget mobil ini gitu. Dan lihat ya, ada gajlukan nih di depan, nyaman banget dan empuk tuh. Gua hajar aja, dan empuk dan tinggi ground clearance. Sekali lagi ground clearance-nya tinggi dan nggak berkekurangan. Dan gue rekomen kalau lu mau riding mobil ini, mainin pedal shift-nya. Jangan pakai matic-nya, kurang enak. Pakai pedal shift. Meskipun jalanannya termasuk rada padat gitu. Kita akan tarik lagi ya. Oh. Nih kalau kita turunin gigi ya, kedengeran nggak suaranya? Tuh, gila. Gue suka banget kalau kita lagi mau berhenti terus kita turunin giginya, dia akan ngaung, wung gitu, keren. Mengenai posisi duduk, mobil ini tentu nggak diraguin lagi, nyaman, joknya juga enak, empuk, dan steeringnya juga sudah tilt dan teleskopik, jadi enak banget sih. Tapi memang untuk ukuran mobil tahun 2012-2013, mobil ini masih sangat kurang dalam hal entertainment ya. Untuk fitur-fiturnya kurang menurut gua. Cuman untuk gaya, tampilan dan lain-lain top, no comment. Jadi itu aja impresi gua mengenai driving Porsche Boxster tahun 2012. Dan kalau lo bawa mobil ini, siap-siap jadi pusat perhatian di jalan. Apalagi dengan warna kuning nyentrik seperti ini, tapi nggak norak ya. Nyentrik tapi nggak norak. Jadi begitu aja video review dari gua. See you next video, dan jangan lupa bahagia. Bye. Everybody here knows that you just fake it. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking